Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasulahu ba'da. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta isyita taj'alul hazana sahla. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Allahumma la taj'al musibatana fi dinina wa la taj'alid dunya akbara hammina wa la mablagha ilmina. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma wajannibna ma yadurruna fi dinina wa dunyana ya arhamar rahimin. Amma ba'du. Sebelum kita mulai, mohon untuk jamaah ikhwan bisa maju satu atau dua saf agar yang belakang tidak ragu untuk masuk ke dalam ruangan, biar terpenuhi dulu. Kok kayak ada jarak di antara kita gitu Pak ya? Ya, gak maju lagi. Iya, satu saf boleh. Iya, Masya Allah. Baik Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah, mari kita mulai kajian ini dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bersyukur kita kepada Allah dengan mengucap kalimat hamdalah, alhamdulillah. Bersalawat untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para keluarga, para sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan orang-orang yang selalu berusaha istiqomah di atas jalan kebenaran. Kita akan melanjutkan pembahasan hadis dalam kitab Riyadhus Shalihin karya Imam An-Nawawi rahimahullahu taala sampai bab ke-15 al-muhafadzah 'alal a'mal, menjaga amalan. Yang disebut amalan di sini tentu adalah al-a'malus shalihah, amalan shalih. Beliau memulai bab ini dengan menyebutkan beberapa ayat di dalam Al-Qur'an. Ada 4 ayat memulai bab ini, dan ini bab yang singkat karena bab ini menyempurnakan bab sebelumnya. Kalau bab sebelumnya membahas tentang al-iqtisadu fit ta'ah, proporsional dalam ketaatan, meletakkan amalan ketaatan sesuai dengan porsinya dan sesuai dengan kemampuannya, maka kemudian bab ini seakan-akan menyempurnakan bahwa setelah sesuai dengan porsinya, tugas berikutnya adalah berusaha untuk menjaga amalan itu terus berlangsung secara berkesinambungan dan terus menerus. Baik, ayatnya kita akan baca satu persatu mulai dari surah Al-Hadid dulu ayat ke-16. Insyaallah akan dibaca ayatnya oleh Ustaz Ilham Umar. Tafadhol Ustaz. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alam ya'ni lilladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillah wa ma nazala minal haqqi wa la yakunu kalladzina utul kitaba min qabl kalladzina utul kitaba min فطال عليهم الأمل فقست قلوبهم. Yang artinya, belumkah datang waktunya bagi orang-orang beriman untuk tunduk hati mereka mengingat Allah dan kepada kebenaran yang telah turun kepada mereka, dan janganlah mereka seperti orang-orang yang sebelumnya telah diturunkan Alkitab kepadanya, kemudian berlalulah masa yang panjang atas mereka, lalu hati mereka menjadi keras. Al-Hadid ayat 16. Baik. Apa yang menjadi sangkut paut dari ayat ini dengan judul bab, yaitu pada kalimat kalladzina utul kitaba min qabl fatala alaihimul amadu faqasat qulubuhum. Orang-orang yang beriman yang hatinya tidak tunduk tenang mengingat Allah Subhanahu wa taala dan tidak tunduk kepada kebenaran yang diperintahkan atas mereka, itu seperti para ahlul kitab yang telah diturunkan kepada mereka kitab, telah diturunkan kepada mereka syariat,
fatala alaihimul amad, kemudian setelah panjang waktunya, faqasat qulubuhum, mereka tidak taat kepada perintah Alkitab, perintah Allah, tapi kemudian mereka mengeras hatinya. Artinya mereka taat di permulaan saja, setelahnya mereka kufur, mereka ingkar, mereka berpaling dari perintah. Nah, orang-orang yang tidak mengingat Allah itu sedemikian rupa. Makanya salah satu tips agar amalan kita ini terjaga adalah kita harus melatih hati kita untuk selalu mengingat Allah, berzikir. Zikirkan lisan kita dan zikirkan hati kita. Itu salah satu cara agar Allah limpahkan kepada kita kesinambungan dalam amalan, ya. Jadi biar selalu aktivitas kita ini selalu dalam koridor syariat, tidak melewati batasan-batasan syariat. Kuncinya ada di ayat ini, ya. Alam ya'ni lil ladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillah. Ya. Belumkah datang waktunya untuk orang-orang beriman kembali mengingat Allah Subhanahu wa taala, hatinya khusyuk di dalamnya. Ya. Jadi kalau kita pingin istiqomah, tidak hanya panas di awal, tidak hanya di permulaan saja semangat kemudian kendor di pertengahan, mati suri di akhir cerita, ya, maka salah satu caranya dalam ayat ini kata para ulama adalah dengan menjaga zikir kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan itu salah satu cara menghidupkan hati dari kerasnya hati yang bisa menimpa siapapun di antara orang-orang beriman. Makanya datanglah seorang kepada Al-Hasan Al-Basri, seorang ulama tabi'in mulia. Kemudian orang ini berkata, "Wahai Al-Hasan, wahai Imam, ashku ilaika qaswata qalbi." Aku datang kepadamu mengadukan kerasnya hatiku. Hatiku ini kok keras banget. Dinasihati orang mental, dikasih tahu enggak terima, disuruh baik enggak mau. Keras hatiku ini wahai Imam. Aku mengadukan tentang kerasnya hatiku kepadamu. Kemudian kata Al-Hasan Al-Basri, adibhu bizikrillah. Latihlah hatimu untuk selalu berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena hati yang selalu berzikir itu hati yang senantiasa mampu untuk bisa tunduk kepada syariat Allah dan mampu untuk diajak berubah, beranjak lebih baik daripada hari sebelumnya. Ya, ini ayat pertama disebutkan beliau. Ada kondisi orang-orang beriman sebagaimana kondisinya ahlul kitab yang telah turun perintah kepada mereka hanya dikerjakan di awal-awal saja. Setelah waktu yang lama berlalu, qasat qulubuhum. Dia ingkar, berpaling dari Allah, hatinya mengeras. Lanjut ayat berikutnya Al-Hadid 27. Thumma qaffayna ala atharihim bi rusulina wa qaffayna bi Isa ibn Maryam wa atainahu al-injil. Ada komplain. وجعلنا في قلوب الذين اتبعوه رأفة ورحمة ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء رضوان الله فما رعوها حق رعايتها. Yang artinya, dan kami iringi pula dengan Isa putra Maryam, dan kami berikan kepadanya Injil, dan kami jadikan dalam hati orang-orang yang mengikutinya rasa santun dan kasih sayang. Tetapi mereka mengada-adakan Rabbaniyah, kependataan seperti dalam agama Nasrani, padahal kami tidak mewajibkannya kepada mereka, tetapi mereka sendirilah yang mengada-adakannya dengan alasan untuk mencari keridhaan Allah, lalu mereka tidak memeliharanya dengan pemeliharaan yang semestinya. Al-Hadid ayat 27. Ya.
Di sini Allah menceritakan tentang kondisi pengikutnya Nabi Isa ibnu Maryam yang diberi Allah Subhanahu wa taala kitab bernama Injil. Dan dalam kitab itu mengajarkan mereka ra'fah wa rahmah. Ra'fah itu kesantunan, ya. Rahmah itu kasih sayang. Diajari adab sama Allah, diajari akhlak sama Allah. Tapi kemudian mereka mengada-ngadakan syariat sendiri, rohbaniyah, ya. Dan pada kalimat warahbaniyata nibtada'uha, di situ ada nunul wiqayah, ya, karena ada tak marbutoh yang ditanwin ketemu ba yang disukun. Sukun tanwin ketemu sukun itu tidak bisa dibaca. Warahbaniyata b, nggak bisa, ya. Berarti harus ditambah nun di bawah ta. Nun itu disebut dengan nunul wiqayah, ya. Itu qiraah gharibah, itu bacaan yang langka di dalam Al-Qur'an untuk menyelamatkan lafaz sebelumnya dan lafaz setelahnya. Jadi bacanya warahbaniyata nibtada'uha, gitu ya. Ada nun yang dikasrahkan, ya. Warahbaniyata nibtada'uha, tanibtada'uha, ya. Kemudian orang-orang Nasrani pengikutnya Nabi Isa ini mengada-ngadakan ajaran baru atau disebut dengan rohbaniyah, ya. Kemudian kata Allah apa? Ibtada'uha, yang mereka ada-adakan ma katabnaha alaihim, ya. Yang mana kami sendiri tidak pernah mengajarkan hal itu. Mereka yang mengada-ngadakan dengan alasan ibtigha'a ridwanillah. Kami melakukan ini untuk mencari keridhaan Allah. Fama ra'auha haqqa ri'ayatiha. Lalu mereka tidak memelihara syariat Allah dengan pemeliharaan yang semestinya. Inilah jawaban mengapa Allah menolak imannya kaum Nasrani dan imannya kaum Yahudi. Mereka menuhankan Allah, Tuhannya sama dengan kita, agamanya agama samawi sama dengan kita. Tapi kenapa Nasrani dan Yahudi ditolak imannya oleh Allah Subhanahu wa taala? Karena mereka menjalani agama ini, satu, tidak mengikuti ajaran setelahnya, dua, merubah-rubah ajaran mereka sendiri, ya. Makanya syarat amalan diterima, iman diterima itu apa? Ikhlas, dua, ittiba, kan, sesuai tuntunan. Karena mereka tidak mengimani nabi setelahnya, nabi terakhir Nabi Muhammad SAW, maka kemudian iman mereka tidak diterima oleh Allah. Amalan mereka bertebaran seperti debu yang sia-sia saja, debu yang bertebaran, haba'an mansura, ya. Baik, hadirin muliakan Allah. Selanjutnya An-Nahl ayat 92. Fadhal ya Syekh. ولا تكونوا كالذين قضت غزلها من بعد قوة أنكاثا, yang artinya, dan janganlah kalian seperti seseorang perempuan yang menguraikan benangnya yang sudah dipintal dengan kuat. An-Nahl ayat 92. Iya. Di ayat 92 dari surah An-Nahl ini Allah menggambarkan atau memberikan permisalan orang yang punya banyak amalan, kemudian amalan itu dirusak sendiri oleh dirinya, ya. Jadi amalannya banyak, seperti seorang wanita yang memintal benang, ya, dengan berhati-hati, pelan-pelan, sesuai dengan pola dan sesuai alur. Kemudian kadang kenapa dimisalkan wanita? Karena wanita itu mut-mutan, ya, mut-mutan. Kenapa di sini dimisalkan bukan seorang laki-laki yang memintal benang, perempuan? Karena perempuan itu kalau lagi mut, ya, apa yang dia susun itu bisa rusak seketika, gitu ya. Sama ketika wala takunu kallati naqadat ghazlaha, seperti seorang wanita yang menguraikan benangnya,
rusak benangnya setelah dia memintalnya sekian lama. Jangan jadi orang yang seperti itu. Sudah coba istiqomah beramal, sudah mulai menyusun amalan, membangun sebuah amalan sholih, kemudian setelah itu sia-sia saja karena tidak istiqomah. Ya, tidak istiqomah karena satu alasan berhenti beramal. Ya, karena satu alasan yang sebenarnya bisa dia tanggalkan untuk bisa terus melakukan amalan, dia berhenti beramal. Di sini dimasukkan oleh Imam An-Nawawi dalam bab ke-15. Kemudian yang ke-99 surah Al-Hijr. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Yang artinya, dan sembahlah Rabbmu sampai datang kepadamu yang yakini. Ajal. Al-Hijr ayat 99. Ya, wa'bud rabbaka, sembahlah Allah, ibadahilah Allah sampai kapan? Hatta ya'tiyakal yakin, sampai datang al-yakin. Al-yakin ditafsirkan oleh para ulama sampai mati. Jadi kita diperintahkan menyembah Allah itu sampai mati, tidak boleh berhenti di tengah jalan. Sampai mati ini tandanya ya iman itu dinilai nanti di akhirnya, satu. Yang kedua, beriman sampai mati, beribadah sampai mati itu berarti dibutuhkan kesinambungan, dibutuhkan keistiqomahan di dalamnya. Sampai kapan? Sampai Allah yang suruh berhenti. Kapan Allah suruh berhenti? Ketika ajal sudah di depan mata. Ya, jadi jangan berhenti beramal sampai meninggal. Ya, istiqomahkan amalan kita, jaga betul amalan kita sampai meninggal. Ya, yang harus menjadi kekhawatiran kita adalah kondisi iman kita malam ini tidak menjamin kondisi iman kita ketika ajal ada di depan mata kita. Tidak jaminan hadirin. Malam ini kita ngaji, tidak jaminan kondisinya di akhir hayat kita. Maka di antara tugas dan agenda hidup yang paling penting setelah beriman apa? Qul amantu billahi tsumma istaqim. Kata Rasulullah ketika ditanya oleh seorang sahabat namanya Sufyan bin Abdullah radhiyallahu anhu, "Ya Rasulullah, qul li fil islami qawlan la as'alu anhu ahadan ghairaka ya Rasulullah." Berikan aku satu perkataan yang tidak akan aku tanyakan perkataan ini kepada selainmu. Berarti sahabat ini request, minta nasihat khusus yang tidak mungkin aku dengar dari selainmu ya Rasulullah. Maka Rasulullah pun beli nasihat yang sangat khusus. Dan ini berarti pesan penting, rumus kehidupan. Apa kata Rasulullah? Qul amantu billah. Katakan pada dirimu, aku beriman kepada Allah. Tsumma istaqim. Kemudian istiqomahlah setelah beriman. Istiqomah itu apa? Rawatlah keimananmu. Sampai kapan? Hatta ya'tiyakal yakin. Sampai ajal tiba. Ya. Ini diantara ayat yang memerintahkan kita agar kita muhafadzah alal a'mal, agar kita menjaga amalan sholih selalu dan terus menerus. Wallahu a'lam. Kemudian beliau menyebutkan di sini 4 hadis ringkasnya. Yang pertama adalah hadis Aisyah radhiyallahu anha, wa kana ahabbuddin ilaihi ma dawama sahibuhu alaihi. Amalan dari agama ini yang paling dicintai Allah, kata Rasulullah, adalah yang dikerjakan terus menerus oleh pelakunya. Ini sudah disebutkan di bab sebelumnya ya, tentang Aisyah dan kawannya yang main ke rumahnya Aisyah ya. Ya, ini menunjukkan bahwa amalan yang paling dicintai Allah itu bukan amalan yang sekali banyak terus libur, bukan. Ya. Tapi amalan yang dicintai Allah itu yang dikerjakan terus-menerus oleh pemiliknya atau oleh pelakunya, walaupun mungkin bisanya tidak langsung banyak, bisanya sedikit, tapi dia terus menerus. Ya, itu lebih dicintai Allah daripada langsung banyak. Makanya saya dulu pernah cerita ya, saya dulu punya guru, syekh kami yang dari Riyadh hadirin. Paling seneng itu kalau lihat murid duduknya di situ-situ aja. Makanya Fantastic Four yang ada di sini itu saya seneng ya, hadirin. Ya, Fantastic Four ya. Ya, bapak-bapak yang ada di sini 1, 2, 3, 4, 5 kan lebih ternyata, bukan 4. Itu istiqomah di sini terus hadirin sejak sekian tahun yang lalu ya. Ya.
Artinya gini, dia istiqomah di tempat itu terus, gitu ya. Walaupun bukan di depan mungkin, tidak harus di depan, tapi di tempat itu terus. Berarti itu menandakan dia stabil, dia kokoh dalam amalan, gitu ya. Daripada yang kadang-kadang di belakang, kadang-kadang di depan, ya. Kalau belakang sudah belakang terus tuh seperti yang sendenan itu, tidak apa-apa, ya. Tapi istiqomah di situ, itu lebih baik daripada kemudian kadang hadir, kadang tidak. Jadi diistiqomahkan. Kalau misalnya kita punya azam Senin ngaji di Nurul Huda, sudah semua acara di hari Senin pending. Semua acara di hari Senin pending dulu, Pak, di reschedule pada Isya atau diawalkan sebelum maghrib datang, waktu asar. Kalau ada orang janjian pada maghrib, ya ajak dulu ngaji ke sini. Nanti pada Isya kita lanjutkan, kita ngaji dulu. Seperti itu. Nah, itu baru seorang yang istiqomah dalam amalan, muhafadzah alal amal, yang sangat menjaga amalan, dan itu amalan yang paling dicintai Allah. Adwamuha, yang dikerjakan secara sustainable, secara kontinu, terus menerus, seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian hadis Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Muslim, Abu Daud, At-Tirmidzi, An-Nasai, dan Ibnu Majah, ya. Man nama an hizbihi minal lail au an syai'in minhu faqara'ahu ma baina salatil fajri wa salatil zuhri kutiba lahu ka'annama qara'ahu minal lail. Barang siapa yang ketiduran sehingga terlewat dari membaca hizbnya. Hizb yang dimaksud di sini ya bacaan-bacaan zikirnya, atau bisa diartikan juga amalan-amalan sunnahnya sebelum tidur, ya. Misalnya dia punya amalan zikir sebelum tidur, surat kursi, surat ayat kursi, surat al-mulk, kemudian trikul, kemudian dia kadang baca zikir apapun itu, dia kelewat tidur. Malam harinya biasanya dia baca Al-Quran 1 juz dalam tahajudnya, kelewat, ya. Faqara'ahu ma baina salatil fajr wa salatil zuhur, kemudian dia mengganti bacaan itu di antara salat fajar dan zuhur, berarti di waktu duha, ya. Maka kemudian apa kata Rasulullah SAW, kutiba lahu ka'annama qara'ahu minal lail, maka dituliskan untuknya seolah-olah dia membacanya di malam hari, ya. Jadi amalannya yang terlewat karena tertidur atau karena uzur syar'i, kalau tetap dikerjakan walaupun di luar waktunya, maka pahalanya akan dihitung seperti pahala orang yang istiqomah melakukan amalan itu di waktunya. Makanya para ulama, ya, itu memperbolehkan kita untuk mengganti sholat malam atau sholat witir kita yang tertinggal itu di waktu siang dengan menggenapkan rokaatnya. Jadi kalau kita biasa witir 3 rokaat, kok malam ini qadarullah bablas sampai adzan subuh, nah gantilah dengan sholat duha 4 rokaat. Yang biasanya witirnya 1 rokaat, ya berarti nanti waktu duhanya jadi 2 rakaat, ya. Itu diperbolehkan dengan dasar hadis ini, ya, dengan dasar hadis ini, ya. Ini hadis untuk orang yang punya rutinitas amalan yang istiqomah. Ketika dia terjegal untuk tidak melakukan satu amalan, dia boleh ganti walaupun di luar waktunya, ya. Ini bukan hadis untuk orang yang mencari alasan untuk mencari kemudahan dalam beramal, ya. Bukan, ya. Wah, ini ada hadisnya, sudah saya tak usah witir lah, ya. Saya tak duha aja lah 4 rakaat. Ini bukan yang seperti itu. Duha ada pahalanya sendiri. Witir hukumnya sunnah muakkadah, ya. Bahkan dalam madhab Hambali itu Imam Ahmad mengatakan barang siapa yang tidak mengerjakan salat witir, maka persaksiannya dalam persidangan tidak diterima oleh hakim, ya, karena berarti dia seorang yang fasik, ya, seorang yang tidak menjaga agama, gitu ya. Jadi usikum wa ya nafsi bitaqwallah, untuk witir ini sebisa mungkin dikerjakan, hadirin. Kalau kiranya terlalu capek di malam hari, sudah ba'da isya, Anda setelah sholat isya ba'diyah 2 rakaat terus witir 1 rakaat atau 3 rakaat, ya. Bisa sebelum tidur, bisa setelah tidur. Kalau berazam kuat bisa bangun di malam hari, minimal witir, ya.
Kalau tidak bisa, belum mampu 3 rakaat, 1 rakaat dulu diistiqomahkan 1 pekan. Nanti kalau sudah stabil, mampu bangun terus, naikkan jadi 3 rakaat. Kalau sudah stabil lagi, tambahkan tahajud 2 rakaat. Ya, insya Allah. Barang siapa yang memperbaiki hubungannya dengan Allah, Allah akan memperbaiki hubungannya dengan makhluk, dengan manusia. Allahu a'lam bishawab. Kemudian berikutnya hadis Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu anhuma. Amr bin Al-As ini sahabat, Abdullah itu juga sahabat. Jadi radhiyallahu anhuma, semoga Allah meridai keduanya. Rasulullah SAW bersabda padanya, "Ya Abdullah, la takun misla fulan, kana yaqumul lail fataraka qiyamal lail." Wahai Abdullah, jangan engkau jadi seperti si fulan itu. Dulunya dia rajin sholat malam, kemudian dia sama sekali meninggalkan sholat malam. Ya, ada jamaah cerita ke saya, Hadin. Saya juga baru tahu bahwa jamaah ini punya masalah berat dalam hidupnya. Cerita ke saya karena ya itulah, safar itu membuka seseorang, Hadin. Jadi saya safar sama beliau, ya. Makanya safar itu disebut safar. Safar itu dari kata asfaro yusfiru. Asfaro yusfiru itu sesuatu yang bisa menguak, ya, menguning kan. Asfaro itu nampak, ya. Wasubhi idza asfar, dan waktu subuh jika sudah mulai menguning. Menguning maksudnya sudah mulai pagi, terbit, ya. Sehingga kadang dengan safar itu seseorang itu bisa mengetahui saudaranya, sohibus safarnya, gitu ya. Makanya kata sahabat Umar bin Khattab, kalau kamu mau mengetahui seseorang, caranya gampang. 1, kamu safar dengannya. 2, kamu bermalam bersamanya, ya, seharian bersamanya sampai bermalam sama dia. Nanti keluar semua tuh karakternya, ya. Yang ketiga, bermuamalah dengan muamalah harta dengannya. Nanti ketahuan nih, dia orang yang amanah atau tidak, dia orang yang baik atau tidak, dengan 1 di antara 3 cara itu, ya. Lah, qadarullah saya safar sama beliau ini, terus beliau cerita curhat masalah hidup, ya. Masalah hidup jamaah itu tidak keluar dari 5 hal, Hadin. 1, kalau tidak keluarga. 2, pekerjaan. Kalau tidak pekerjaan, yang ketiga kesehatan. Kalau yang kesehatan, jodoh atau keturunan. Yang kelima hutang, Pak, ya. Pokoknya iskuitok lah, intinya kebanyakan itu ya. Kebanyakan 5 itu, ya. Lah beliau cerita tentang keluarga dan sebagainya, ya. Beliau ini masya Allah, ya, ditinggalkan istrinya ketika anaknya 3 masih kecil-kecil, Hadin. Istrinya kabur sama laki-laki lain, ya. Anaknya yang paling kecil umur 3 tahun ditinggalkan begitu tanpa beban. Musibah kan? Musibah. Sampai beliau cerita, Ustadz, saya ini alhamdulillah semua pekerjaan perempuan saya bisa, Ustadz, kecuali 1. Apa, Mas? Nyusoni, Ustadz. Nyusoni. Itu yang saya nggak bisa, gitu. Intinya kemudian dia besarkan anak-anaknya. Alhamdulillah sekarang anaknya sudah besar semua, soleh semua, alhamdulillah. Terus dia cerita begini, ini yang mengagetkan dia. Jadi semenjak musibah itu sampai detik dia cerita, dia sudah tidak pernah qiyamul lail lagi, dan dia sudah tidak pernah Senin Kemis lagi, dia. Kenapa? Karena sebelum musibah itu dia, menurut ceritanya, adalah orang yang paling jaga qiyamul lail. Tidak pernah meninggalkan witir, tidak pernah meninggalkan tahajud. Yang kedua, dia adalah orang yang tidak pernah absen Senin Kemis. Setelah musibah itu, begah diri, tidak mau. Allah tidak sayang sama saya, Ustaz. Ya, saya udah jagain tirakat saya, ibadah saya, tapi malah musibah besar datang dalam hidup saya. Saya sekarang ibadahnya cuma sholat 5 waktu aja, Ustaz. Sama kalau puasa Ramadan ya saya puasa, tidak lebih dari itu, kata beliau. Ya Allah, ya. Jadi ada orang-orang yang ada di fase seperti ini, dia rajin beribadah, kemudian berhenti, kemudian setelah itu berpaling dari Allah. Kenapa? Karena salah memahami konsep ujian ini. Karena salah memahami konsep ujian. Baru Senin yang lalu, tidak tahu orangnya hadir atau tidak, ya.
Senin yang lalu datang seorang pemuda dengan keluarganya, Masya Allah. Dia cerita bahwa sepupunya murtad tadi. Saya ditanya gimana hukumnya Ustaz. Istrinya datang, murtad Ustaz, gimana Ustaz? Ya, hukumnya gimana pernikahan kami? Ya, sama. Sebab murtadnya apa? Dia merasa Allah tidak sayang pada dirinya. Dia stop, berhenti ibadah. Sayangnya dia salah memilih teman, salah memilih cara pandang. Berarti temannya ngajak, ya sudahlah, kamu pindah agama aja. Agamamu yang ini Tuhannya nggak terlalu peduli. Coba agama yang lain, katanya. Dia pikir Tuhan itu banyak gitu ya. Bisa coba-coba dulu gitu ya. Ya, alhamdulillah. Terus akhirnya kita ikhtiarkan beliau bisa mau duduk dengan asatid yang ada di kotanya. Ya, beberapa asatid coba kita hubungkan dan kemudian biar diskusi, biar ada cara pandang yang lain. Ya, kadang orang begitu hadirin, berhenti bersyukur kepada Allah, ya, merasa dirinya yang paling menderita dalam hidup. Ya, kita lupa bahwa ujian itu ya hanya sedikit dibandingkan nikmat yang Allah beri. Dan cara kita mensyukuri nikmat yang Allah beri dari setitik ujian tadi itu kan ada luasan nikmat yang sangat banyak. Ya. Makanya kalau kita ini sedang diuji, hal pertama coba lihat berapa nikmat yang Allah berikan dalam hidup kita. Dan nikmat itu yang kemudian menjadikan kita bisa bersyukur. Dan cara syukur kita apa? Sujud hadirin. Ya, apa cara syukur lain selain sujud? Wong kita ini hidup di muka buminya Allah tidak suruh ngontrak, tidak suruh bayar, ya. Kita hanya suruh ibadah sama Allah, hanya suruh sholat 5 waktu, hanya suruh bersyukur. Tambahkan syukur biar dicintai Allah, tambahkan yang sunnah-sunnah, kan begitu. Ya. Bisa jadi justru ujian itu adalah cara Allah meninggikan derajat kita sederajat dengan para nabi dan para rasul. Karena fungsi ujian itu bagi seorang mukmin kan 2. 1, penghapus dosa. Ya, musibah atas dosa-dosa yang pernah kita lakukan. 2, itu cara Allah meninggikan derajat kita sederajat dengan para nabi dan para rasul. Dan seringnya ujian itu hadir ketika kita mendekat kepada Allah, karena Allah ingin naikkan level kita. Makanya teman-teman yang hari ini baru memulai hijrah, mulai memperbaiki diri, gabung ke kajian, pasti banyak ujiannya. Itu sudah sunatullahnya begitu. Kenapa banyak ujiannya? Karena Allah ingin membersihkan masa lalu kita. Dengan kesabaran kita menanggung ujian itu, dengan itu menggugurkan dosa. Dan Allah ingin setelah itu bersih, Allah naikkan derajat kita. Apa kata Rasulullah? Inna asyaddan nasi bala'an al-anbiya summal amsal fal amsal. Sesungguhnya orang yang paling berat ujiannya itu para nabi dan para rasul. Summal amsal fal amsal. Kemudian yang semisal dengan para nabi dan semisal dengan para nabi. Ya. Maksudnya apa? Berarti orang yang diuji itu salah satu fungsi ujian itu untuk mengangkat derajat. Berarti Allah sayang sama dia. Allah kalau cinta kepada seorang hamba itu, Allah beri ujian dalam hidupnya. Innallaha idza ahabba 'abdan ibtalahu. Saya sering katakan ini ya. Konsep cintanya Allah dengan konsep cintanya manusia itu berbanding terbalik 180 derajat tadi. Kalau saya cinta kepada orang yang saya cintai, saya bikin orang ini bahagia. Saya kasih hadiah, saya belikan makanan favoritnya, saya bangunkan rumah yang paling bikin dia nyaman. Semuanya akan saya lakukan untuk orang yang saya cintai. Itu konsep makhluk dengan makhluk begitu, hadirin. Manusia dengan manusia. Tapi kalau Al-Khaliq dengan makhluk, laisa kamitslihi syai'un. Allah itu punya konsep cinta sendiri. Apa konsep cintanya Allah? Innallaha idza ahabba 'abdan ibtalah, kata Rasulullah. Allah kalau cinta kepada seorang hamba, Allah uji hidupnya. Justru ditimbangkan ujian. Terus apa lanjutannya? Fa idza radiya falahu ridho. Kalau hamba ini ridho sama ujian itu, Allah ridho sama dirinya. Fa in sakhita, kalau dia murka sama ujian itu, falahu sukh, maka Allah pun akan murka kepada dirinya. Konsep benci juga sama. Allah kalau benci sama seorang hamba, bencinya Allah itu berbeda dengan bencinya seorang hamba kepada hamba. 180 derajat. Manusia kalau benci sama manusia yang lain akan bikin manusia yang lain ini sengsara, hadir, menderita hidupnya. Kalau orang ini bahagia, kita sedih. Kalau dia sedih, kita bahagia. Itu konsep benci itu kayak gitu. Ya,
bikin orang ini menderita. Itu kalau manusia sama manusia, makhluk sama makhluk. Tapi kalau Allah kepada makhluk, Khalik kepada makhluk, konsepnya beda. Konsepnya apa? Allah sebutkan dalam surah 6 ayat 44. Al-An'am 44. Allah berfirman apa? Falamma nasu ma dzukiru bihi fatahna alaihim abwaaba kulli syai'. Ketika manusia mulai lupa akan peringatanku, bikin Allah benci kan? Lupa, ada perintah tidak dikerjakan, ada larangan dilanggar. Lupa mereka, fatahna alaihim abwaaba kulli syai'. Apa kata Allah? Kami bukakan pintu rezeki dari segala arah untuknya. Lihat, konsep bencinya Allah beda. Semakin benci Allah kepada seorang hamba, Allah mudahkan semua urusan dunianya. Pintu rezekinya terbuka dari kanan, kiri, depan, belakang. Bukakan. Kemudian apa? Hatta idza farihu bima utu, sampai ketika dia farihu itu farhan itu senang, gembira, bahagia dengan apa yang datang dalam hidupnya. Apa kata Allah? Akhadnahum baghta, kami ambil dia, kami jatuhkan dia sekonyong-konyong secara tiba-tiba. Fa idza hum mublisun, sampai mereka berputus asa, kaget. Ya, namanya istidraj. Jadi cara bencinya Allah itu bukan dijatuhkan azab, bukan dibuat keluarganya meninggal semua, bukan. Khusus umatnya Nabi Muhammad ini, Allah punya cara benci yang sendiri. Cara bencinya gimana? Allah jadikan orang yang dibenci Allah ini hidupnya enak. Maka kata Rasulullah apa? Idza ra'aitallah yu'til abda ala ma'asihi fa'lam annahu al-istidraj. Kalau kamu melihat ada seorang hamba dikasih Allah nikmat terus, padahal dia sedang asyik bermaksiat. Tambah maksiat, nikmatnya tambah banyak. Ini kita tidak untuk menilai orang ya, kita menilai diri kita. Hari ini kalau maksiat kita jalan, nikmat juga terus berdatangan. Kata Rasul apa? Fa'lam annahul istidraj. Hati-hati, itu istidraj, kata Rasul. Istidraj itu apa? Dielu-elu, diujo-ujo, dinaikkan ke tempat yang tinggi agar lupa daratan, dijatuhkan sekonyong-konyong. Meninggal dalam keadaan lupa sama Allah, berpaling sama Allah. Lihat cara bencinya Allah dengan cara cintanya Allah berbeda. Makanya kalau kita dapat ujian, jangan cepat-cepat suudzon sama Allah. Tanyakan dulu ujian ini itu apa ya. Baca dulu hikmahnya, pelan-pelan pelajari apa pesan cinta dari Allah. Bisa jadi ini penghapus dosa-dosa di masa lalu saya. Bisa jadi ini cara Allah mengangkat derajat saya. Ya, agar saya ini bisa tambah taat enggak kalau setelah diuji, atau segini saja kemampuan saya untuk taat. Nah, seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian hadis yang terakhir, hadis Aisyah radhiyallahu anha. Kana Rasulullah SAW idza fatathu sholatu minal lail min waja'in aw ghairihi. Rasulullah jika terlewat sholat malamnya, baik karena sakit atau sebab lainnya, karena capek ya, Rasulullah manusia juga hadir. Ya, jadi jangan Anda bayangkan Rasulullah itu ya setiap malam sholat malam gitu. Tapi kalau Rasulullah sholat malam, memang dalam riwayat disebutkan Rasulullah sholat malam dengan penuh khidmat, mempeng panjang sampai kakinya membengkak. Ya, tapi Rasulullah pernah sekali dua kali tidak sholat malam. Kata Ibunda Aisyah apa? Shalla minan nahar thintai asyara rakaah. Rasulullah menggantinya di waktu siang sebanyak 12 rakaat. Ya, karena biasanya ini jadi dalil juga dari tadi ya. Kalau biasanya sholat malam kan 11 rakaat tuh. Karena ada witirnya 3 rakaat. Dan diganti di siang hari, diganti duha 12 rakaat. 2 sampai selesai. 12 rakaat. Dalam riwayat-riwayat yang banyak disebutkan sholat duha Rasulullah paling banyak 12 rakaat. Ya. Jadi sholat duha itu boleh 2 rakaat, boleh 4, boleh 6, boleh 8, boleh 10, boleh 12. Ya. Walaupun sebagian ulama mengatakan ya sholat duha dan sholat lail itu tidak ada bilangan rakaat, tidak ada batasan rakaatnya. Artinya kalau kita mampu mengerjakannya lagi tambah juga tidak ada masalah. Ya,
dengan catatan sholat tersebut tidak melupakan atau melalaikan kita dari amalan-amalan wajib, ya, amalan-amalan wajib. Sholat terus tidak kerja, ya, sholat terus tidak nganter anak, ya, sholat terus tidak bersihkan rumah. Padahal itu ada kewajiban-kewajiban dan tugas-tugas yang perlu diselesaikan di situ. Wallahu a'lam bishawab. Sampai sini insyaallah bab 15 kita selesai. Insyaallah besok lanjut di bab ke-16. Tapi saya lihat dulu. Iya, saya absen di tanggal 16 insyaallah ya. Nanti coba takmir. Saya minta izin tanggal 16 nanti diganti ustadz lain. Fa insyaallah saya ada safar umroh 1 pekan. Jadi nanti tanggal 16-nya libur dulu atau diganti dengan ustadz lain. Kemudian tanggal 23 insyaallah sudah sampai Indonesia. Kita lanjut nanti insyaallah bab 16 kalau Allah masih beri umur dan Allah beri kesehatan. Amin. Kita tutup dengan masih 16 menit. Mau langsung adzan apa tanya jawab? Ada yang ingin tanyakan Bapak Ibu? Silakan. Ibu-ibu ada? Apa? Bab takwa. Boleh sih. Fadhil. Bab takwa berarti bab depan nggih? Iya. Iya. Yang baik di masa jahiliyah, baik di masa Islam, selamat dari takwa. Iya. Khiyarukum fil jahiliyah, khiyarukum fil Islam. Ya. Coba kita buka hadisnya ya, bab 6. Saya urutan hadisnya tidak hafal nih, Pak. Hadis ke ini. Hadis Abu Hurairah ya. Coba kita baca ulang. Qila ya Rasulullah man akramun nas? Ya Rasulullah, siapa orang yang paling mulia? Qala atqahum, orang yang paling bertakwa. Kata Rasulullah. Faqalu laisa an hada nas'alu. Bukan soal bab itu ya Rasulullah kami bertanya, ya. Bukan itu yang kami ingin tanyakan. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, fa Yusufu Nabiullah ibnu Nabiyillah ibni Nabiyillah min Khalilillah. Kemudian Rasulullah mengatakan orang yang paling bertakwa ya, kalau mau spesifik orangnya ya Yusuf. Yusuf itu orang paling bertakwa, orang yang paling mulia, orang yang paling mulia. Yusuf. Kenapa? Yusuf itu Nabi Allah, putra dari Nabi Allah, putranya Yakub, putra dari kakeknya juga Nabi Ishak, kemudian kakeknya lagi adalah Ibrahim, ya. Itu orang yang paling mulia, ya. Kemudian para sahabat itu berkata lagi, laisa an hadza nas'aluk, bukan soal itu kami bertanya ya Rasulullah. Ya, kemudian Rasulullah SAW mengatakan wa an ma'adinil Arab tas'aluni, ya. Beliau menjawab, jadi tentang para pembesar-pembesar orang Arab yang kalian tanyakan. Maksudnya orang yang paling mulia di kalangan kita ini orang-orang Arab. Rasulullah bilang begitu. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan khiyaruhum fil jahiliyah khiyaruhum fil Islam idza faqihu atau idza faqihu, ya, idza faqihu, ya. Kata Rasulullah, yang paling mulia di antara orang Arab ini adalah khiyaruhum fil jahiliyah, khiyaruhum fil Islam. Orang yang dulu terbaik di masa jahiliyahnya, mereka jadi orang yang terbaik di masa Islamnya idza faqihu. Kalau mereka faqih. Faqih itu faham, alim, ya, faham tentang syariat Islam. Kenapa Rasulullah SAW mengatakan ini? Dalam syarahnya Syekh Utsaimin menjelaskan, nanti dibuka syarah Syekh Utsaimin, ya. Beliau mengatakan karena sejatinya orang-orang yang di jahiliyah mereka orang-orang yang terbaik, ya. Mereka akan menjadi orang-orang terbaik setelah mereka beriman kepada Allah. Dengan keimanan itu jadi orang yang terbaik. Lah, jadi mulia di mata Allah kalau keimanannya itu dibalut dengan ilmu. Karena dengan itu dia bisa tahu potensinya diarahkan kemana. Coba Anda bayangkan Cristiano Ronaldo itu, ya,
kalau masuk Islam kayak apa itu Hadid? Iya, kiprahnya untuk Islam akan kayak apa itu? Ya, buat YouTube loh, akun YouTube itu. Dalam berapa hari sudah langsung dapat sekian juta follower. Sampai dilarang kan oleh beberapa platform untuk bikin akun karena ngerusak algoritma. Ya. Karena fansnya paling banyak sedunia itu Cristiano Ronaldo itu, ya. Qadarullah, ya, main bolanya sekarang di Saudi. Sudah mulai-mulai itu, ya, Masya Allah, ya. Sudah mulai-mulai, Assalamualaikum gitu ya. Ya, lama-lama asyhadu alla ilaha illallah ya. Ya, siapa tahu, ya kan? Lah itu maksudnya. Tapi ya, khiyaruhu fil jahiliyah. Potensinya di jahiliyah itu kalau dia masuk Islam hanya sekedar dia masuk Islam tanpa dia dibalut dengan ilmu, ya, tafaqquh fiddin, ya kurang maksimal gitu ya, karena potensinya tidak bisa diarahkan pada tempatnya. Beda kalau dia faqihu, kalau dia seorang yang faqih, dia tahu, oh saya ini influencer. Mandala, dia tahu hadis mandala ala khairin falahu mislu ajri fa'ili. Barang siapa menunjuki satu kebaikan, maka pahala orang yang tertunjuki untuk orang yang menunjuki. Wah, dia langsung itu status story-nya itu bakalan status dakwah terus tuh hadir. Flare Nurul Huda ini kajiannya langsung di-share sama Cristiano Ronaldo. Kenapa? Karena tahu ini di sini ada amal soleh banyak gitu. Ya, lah itu maksud idza faqih itu begitu, Pak. Wallahu a'lam bishawab.